Kalau kita mikirin hubungan yang kandas, pasti yang kebayang itu adegan drama ya kan? Penuh teriakan, pintu dibanting. Tapi, gimana kalau akhir yang sebenarnya itu jauh lebih sunyi? Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana sebuah hubungan itu beneran berakhir. Bukan karena ledakan besar, tapi karena retakan-retakan kecil yang pelan-pelan terjadi. Ide soal pertengkaran hebat yang jadi penentu akhir hubungan itu emang kuat banget apalagi di film-film. Tapi kenyataannya jarang banget kejadian. Satu berantem besar itu ternyata bukan penyebab utamanya. Nah, ini kan jadi bikin kita bertanya-tanya. Jadi, kalau bukan karena berantem besar, terus apa dong? Apa sih pembunuh senyap yang bikin banyak banget hubungan selesai gitu aja? Yuk, kita coba kupas tuntas, cari tahu apa jawaban sebenarnya. Nah, ini dia nih, kesalahpahaman terbesarnya. Kita seringnya fokus banget sama pertengkarannya, padahal konflik itu sendiri sebenarnya netral loh. Yang benar-benar jadi penentu nasib hubungan kita itu justru apa yang kita lakuin atau nggak kita lakuin setelah berantemnya selesai. Coba deh, bayangin sebuah kaca. Ada retakan-retakan super halus yang hampir nggak kelihatan. Awalnya sih kayak nggak apa-apa ya kan? Tapi lama-lama, retakan itu nyebar sampai akhirnya seluruh kaca itu jadi rapuh banget. Nah, kayak gitu juga lah hubungan. Kerusakan-kerusakan kecil yang nggak pernah kita perbaiki, akhirnya numpuk terus. Jadi kapan sih bahaya yang sesungguhnya itu muncul? Yaitu pas pertengkaran yang sama itu diulang terus-terusan, tanpa ada solusi. Jadi berantemnya itu bukan lagi cuma kejadian sesekali, tapi udah jadi semacam pola, udah jadi bagian dari cara kita berinteraksi tiap hari. Coba deh perhatiin proses erosi ini. Dulu, mungkin kita nanya karena penasaran, kenapa kamu ngerasa gitu? Sekarang, kita langsung nuduh, kamu tuh ya, selalu aja begini. Dulu kita dengerin buat ngerti, sekarang kita dengerin cuma buat nyiapin argumen balasan. Nah, perubahan-perubahan kecil kayak gini, ini yang pelan-pelan mematikan. Jadi, ini bukan soal satu luka besar yang dramatis. Bukan. Ini tuh soal ribuan goresan kecil yang nggak pernah diobatin. Tiap argumen yang nggak selesai, tiap salah paham yang didiemin aja, itu semua numpuk. Pelan-pelan, sampai akhirnya bebannya jadi berat banget buat ditanggung. Terus, kenapa sih kita kayaknya susah banget ngelola konflik ini? Kenapa kita jatuh ke pola yang sama terus? Jawabannya ada di satu hal yang penting banget tapi sering kita lupain, rasa aman secara emosional. Begitu rasa aman ini hilang, wah semuanya langsung berubah. Ironisnya ya, jauh di dalam hati kita tuh pengennya nyambung lagi, pengennya nyelesain masalah bareng-bareng. Tapi pas kita ngerasa terancam, insting bertahan hidup kita langsung ambil alih. Otak kita langsung masuk model lawan atau lari. Jadinya kita nyela omongan buat bela diri, kita ngejauh buat hindarin sakit hati, dan tanpa sadar, kita malah jadiin pasangan kita musuh. Dan di momen itulah, dinamika kita berdua lawan masalah langsung berubah jadi, kamu lawan aku. Udah bukan tim lagi, yang ada cuma dua orang yang masing-masing sibuk ngelindungin diri sendiri. Dan seringnya, malah jadi saling nyakitin. Oke, jadi apa sih sebenarnya keamanan emosional itu? Gampangnya gini, itu adalah perasaan yakin kalau kita bisa jadi diri sendiri, bisa ngungkapin apa yang kita rasa, bahkan bisa bikin salah tanpa takut dihakimi, direndahin atau ditinggalin. Tanpa fondasi ini ya nggak mungkin ada komunikasi yang jujur dan terbuka. Terus solusinya gimana dong? Apa kita harus berhenti berantem? Oh tentu tidak. Rahasianya itu bukan soal gak pernah konflik sama sekali, tapi soal kemampuan kita buat memperbaiki lagi hubungan setelah berantem. Pasangan yang awet itu mereka jago banget dalam hal memperbaiki ini. Coba deh lihat contoh simpelnya. Kalimat, kamu tuh selalu begini, itu kan kayak serangan ya. Tuduhan yang bikin retakannya makin lebar. Nah, bandingin sama, bantu aku ngertiin kamu dong. Ini kan kayak undangan kan? Membuka pintu buat mulai memperbaiki. Cuma ganti kata-kata sedikit, tapi dampaknya luar biasa. Proses memperbaiki ini tuh efeknya dalam banget loh. Ini kayak ngirim sinyal kuat ke bagian otak kita yang paling dasar, bikin sistem saraf kita jadi tenang lagi. Sinyalnya tuh seolah-olah bilang, oke, bahayanya udah lewat, hubungan kita aman, kita bisa lewatin ini bareng-bareng. Nah, dari situ, pintu keintiman bisa kebuka lagi. Jadi, intinya jelas banget kan, kualitas sebuah hubungan itu nggak diukur dari seberapa jarang kita berantem, tapi dari seberapa jago kita nemuin jalan buat balik lagi satu sama lain setelah berantem selesai. Akhir dari sebuah hubungan itu seringnya bukan pertengkaran terakhir yang heboh. Akhir yang sebenarnya itu justru keheningan setelahnya. Momen di mana nggak ada lagi yang berusaha buat memperbaiki. Momen di mana diam rasanya lebih aman daripada mencoba nyambung lagi. Dan inilah inti dari semua ini.
Hubungan itu gagal bukan karena satu kejadian besar, tapi karena sebuah proses. Proses kita terus-terusan gabain retakan-retakan kecil sampai akhirnya nggak ada lagi pijakan yang kuat. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, retakan mana nih yang perlu kita perbaiki mulai hari ini?